تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita belajar kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah wudhu. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang kesunahan berkumur-kumur dan istinsyak, kemudian ada tata caranya sudah kita sebutkan. Kita lihat kesunahan yang lain. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa taslisu kullin minal wasli wal mashi wa takhlili wa ya'khudhu asyaku bil yaqin. Di antara kesunahan berwudu adalah melakukan 3 kali, ya, yaitu baik itu anggota wudhu yang dibasuh ataupun yang diusap. Kemudian juga at-takhlil ketika menyela-nyelai, ya, menyela-nyelai. Kemudian orang yang ragu-ragu maka memutuskan atau mengambil yang yakin, ya. Di sini disebutkan kesunahan taslis, yaitu melakukan tiga kali. Ya. Di antara dalilnya adalah, ya, atau yang dimaksud dengan ketika dia ragu-ragu kemudian mengambil yang yakin, ya. Misalnya seseorang berwudu, kita ambil contoh misalnya membasuh tangan, dia ragu-ragu apakah yang dia basuh sudah 2 kali, baru 2 kali, atau sudah 3 kali, maka dia putuskan dengan yang yakin. Yang yakin adalah yang sedikit, yang al-aqal, yaitu yang 2 kali, sehingga nanti dia putuskan itu 2 kali, kemudian melakukan 1 kali basuhan lagi agar 3, ya, dalam rangka untuk yaitu mewujudkan sunnah taslis, ya, karena dia ragu-ragu, ya, maka sunnahnya 3 kali, kemudian dia ragu-ragu, maka diambil yang sedikit, yang paling sedikit. Kalau ragu-ragu 1 atau 2 berarti putuskan itu 1, ragu-ragu 2 atau 3 putuskan itu adalah 2. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bahasanya kesunahan melakukan 3 kali hadis riwayat Muslim, ya, itu dari Utsman radhiyallahu anhu. Dia mengatakan ala urikum wudu'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam summa tawaddu'a salasan. Kemudian beliau berwudu 3 kali, basuh muka 3 kali, tangan 3 kali, dan seterusnya. Dan ini yaitu berlaku umum, baik itu membasuh ataupun mengusap, mengusap, ya. Kemudian juga ada kesunahan takhlil, ya. Takhlil itu yaitu menyela-nyela. Ini juga dilakukan 3 kali. Misalnya seorang yang menyela-nyelai jenggot, ya, bisa juga dilakukan 3 kali. Termasuk juga tadi sudah kita sebutkan, yaitu mengusap. Sehingga mengusap kepala dalam mazhab Asy-Syafi'i ini disunahkan 3 kali, ya. Kecuali mengusap khuf, ya. Kalau mengusap khuf tidak disunahkan 3 kali, ya. Cukup 1 kali saja. Untuk mengusap khuf, ya. Kemudian ketika, ya, waktunya sempit, ya. Bagaimana kalau waktunya sudah sempit, ya, sudah mepet waktu sholat, sudah mau habis, maka kesunahan taslis, ya, sebagaimana kesunahan-kesunahan yang lain wajib ditinggalkan. Artinya apa? Seandainya dia
ya berwudu dengan melakukan 3 kali semua, kemudian nanti tidak bisa mendapatkan sholat sempurna semuanya di waktunya, maka wajib dia meninggalkan kesunahan taslis. Berarti wajib hanya 1 kali saja. Ini waktunya sudah mepet. Nanti kalau kita wudu dibasuh 3 kali, ketika sholat malah nggak bisa sholat di dalam waktunya semua. Ada yang dikerjakan di luar waktunya misalnya. Sehingga ini wajib 1 kali saja. Atau bisa juga harus meninggalkan kesunahan ini ketika ya airnya akan digunakan bersuci yang lain, ya. Jadi sudah airnya cuma sedikit, masih digunakan untuk bersuci yang lain, maka wajib meninggalkan taslis, ya. Atau sebab yang berikutnya, ada hewan muhtaram, ya, hewan yang muhtaram yang harus dijaga nyawanya, nggak boleh dibunuh. Ini butuh air, maka wajib meninggalkan taslis. Wudu 1 kali saja agar punya sisa air digunakan untuk minum. Misalnya ada hewan yang kehausan, yang terancam ruhnya, nyawanya. Nah, ini syariat Islam mempertimbangkan hal demikian, ya. Kemudian itu wajib meninggalkan kesunahan-kesunahan termasuk sunnah taslis. Kemudian juga ada yang hukumnya sunnah meninggalkan kesunahan dalam wudu dalam rangka untuk mendapatkan sholat berjamaah yang tidak diharapkan bisa didapatkan sholat berjamaah di tempat lain. Nah, misalnya kalau seandainya seseorang itu berwudu 3 kali nanti jamaahnya sudah bubar. Ya, ini imamnya misalnya sudah di rakaat terakhir, ya, sudah mau salam. Nah, wudunya malah 3 kali. Nanti kalau 3 kali sudah selesai wudu, sudah mau sholat, imam sudah salam, nggak dapat jamaah. Maka kalau seperti ini disunahkan, hukumnya sunnah untuk meninggalkan taslis. Jadi kesunahan wudu itu bisa dalam kondisi tertentu kemudian ditinggalkan, malah yang afdal ditinggalkan dalam kondisi itu. Kemudian yang berikutnya, untuk kesunahan yang diperselisihkan kewajibannya, ya, seperti adalku adalah, ya, melewatkan tangan ke anggota wudu. Ini kesunahan ini diperselisihkan wajib atau sunnah. Sebagian ulama, ya, pendapat mazhab Malikiyah mengatakan wajib, sehingga kalau ini lebih diutamakan yaitu daripada sholat berjamaah. Artinya ketinggalan sholat berjamaah tidak mengapa asalkan bisa adalku tadi. Nah, ini diantara yaitu beberapa aturan berkaitan dan pelaksanaan sunnah taslis. Kemudian kita lanjutkan di kesunahan berikutnya. Beliau mengatakan wa mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh kepala, ya. Nah, karena kalau mengusap sebagian itu termasuk fardu wudu. Sehingga kalau sudah mengusap sebagian kepala, rambut atau kulit kepala sudah sah. Akan tapi kalau ingin mendapatkan yaitu keutamaan, ya, tambahan pahala karena melaksanakan sunnah wudu, maka usaplah kepala keseluruhan. Semua kepala di sini hukumnya tidak wajib, ya. Baik, kemudian beliau mengatakan fa illam yurid naz'a ma'ala ra'sihi masaha juz'an min ra'si summa tammamahu 'ala satiri salasan. Ya, jadi tadi kan ada kesunahan mengusap seluruh kepala. Bagaimana kalau orang misalnya memakai sorban yang dililitkan atau pakai kopiah atau penutup kepala yang lain, dan dia tidak ingin tuh melepas penutup kepala. Saya tidak ingin melepas tutup kepala, padahal ada kesunahan mengusap seluruh kepala. Nah, bagaimana? Bisa nggak dia mendapatkan kesunahan mengusap seluruh kepala dalam keadaan memakai penutup kepala dan dia tidak ingin melepaskannya? Maka beliau mengatakan fa illam yurid, jika dia tidak ingin, yaitu melepas ma'ala ra'sihi, yaitu sesuatu yang ada di kepalanya, penutup
Caranya adalah masaha juz'an minar roksi summa tamamahu ala satiri salasan, yaitu mengusap ya juz'an sebagian dari kepalanya minar roksi, kemudian dia menyempurnakannya di atas satir penutup kepalanya 3 kali. Ini adalah tata caranya demikian. Misalnya nih kita bawa kopiah misalnya. Nah, kita nggak ingin melepas kopiah, dan ini tidak disyaratkan sulit dilepas. Artinya kalau misalnya dia memakai penutup kepala mudah dilepas, tapi dia tidak mau melepas, ya, tidak ingin untuk melepas, padahal mudah dilepas, tetap dia bisa mendapatkan kesunahan mengusap seluruh kepala. Caranya bagaimana? Maka caranya harus diusap bagian kepala terlebih dahulu, kemudian disempurnakan penutup kepala. Jadi misalnya, ini kita misalnya kopiah ya, misalnya masih ada rambut, kita usap dulu ya. Kita usap rambut, langsung kita lanjutkan ke imamah. Nah, gini. Jadi langkah pertama harus diusap bagian kepala dulu, baru langsung dilanjutkan. Nggak boleh seperti ini, kemudian diangkat tangannya, nggak, harus bersambung seperti ini. Dan yang diusap adalah anggota kepala dulu ya. Artinya rambut atau kulit kepala baru penutup kepala. Ya, diusap ini. Nanti dia bisa mendapatkan kesunahan apa? Mengusap keseluruhan kepala, mengusap keseluruhan kepala. Itu adalah kesunahan mengusap seluruh kepala. Kemudian di redaksi lain disebutkan yaitu wal bada'atu min muqaddamihi, ya. Ada perbedaan redaksi. Ya, jadi memulai dari bagian depan ya. Ini tata cara mengusap kepala. Ini kita lihat. Caranya adalah ini apa namanya, ibu jari kita tampilkan di sini di pelipis, kemudian jari-jari kita temukan pertemuan depan, kemudian kita tarik ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian kita kembalikan lagi. Set. Nah, ini baru 1 kali. Itu namanya 1 kali usapan. Nah, jadi yang dari belakang ke depan itu tidak dihitung 1 kali. Itu 1 kalinya itu dari depan ke belakang, belakang ke depan itu sudah 1 paket 1 kali. Dan itu dengan catatan jika rambutnya itu bisa berbalik. Ini misalnya rambut bisa berbalik, ya bisa balik gini ya. Kalau rambutnya kecil pendek sekali ya, misalnya gundul pelontos atau kecil sekali nggak berbalik, maka tidak disunahkan dibalikkan ke depan, cukup ke belakang saja. Atau rambutnya yang sangat panjang, maka para fuqaha mengatakan demikian ya. Ya, di antaranya kalau kita lihat yaitu hadis yang menjadi dasar ya, banyak hadis ya. Di antaranya adalah riwayat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada penyebutkan summa masaha ra'sahu biyadaihi fa aqbala bihima wa adbara. Bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bima ila qafahu summa radahuma ilal makan alladzi bada'a minhu. Nah, di sini ada penyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap ya, kepala beliau dengan 2 tangan. Yaitu mulai dari depan, kemudian dikembalikan diarahkan ke belakang, kemudian nanti sampai tengkuk ya, kemudian dikembalikan lagi ke tempat daerah atau ke tempat pertama kali dia memulai usapan. Yang sunnah adalah seperti itu ya, di depan atau misalnya dari samping ya, nanti dikembalikan lagi. Intinya nanti agar bisa mencakup keseluruhan. Dan hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a famasaha binasiyatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mengusap ya, ubun-ubunnya, kemudian wa'alal imamati, mengusap imamah ya, sorbannya, wa'alal khuffaini. Jadi tadi kan disebutkan kalau dia punya memakai imamah atau penutup kepala, maka bisa juga mendapatkan kesunahan mengusap seluruh kepala dengan tata cara yang sudah kita sebutkan tadi ya, sehingga tidak menghalangi ketika seorang itu memakai penutup kepala
tidak menghalangi untuk bisa mendapatkan kesunahan mengusap seluruh kepala. Allahu a'lam bishawab. Semoga bisa bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.